Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Rezim Jokowi buang-buang duit gelontorkan 90,45 miliar rupiah untuk influencer. Ada temuan penggunaan anggaran triliunan rupiah yang digunakan pemerintahan Joko Widodo untuk membayar influencer dalam rangka untuk mempromosikan kebijakan. Setidaknya berdasarkan dari temuan Indonesia Corruption Watch, total anggaran belanja pemerintah pusat di rezim Jokowi dalam aktivitas digital mencapai 1,29 triliun rupiah. Anggaran umum meliputi berbagai hal, tidak cuma soal influencer tapi juga infrastruktur yang menunjang kegiatan-kegiatan di ranah digital. Entah untuk pengadaan komputer atau media sosialkah, itu juga masuk dalam kategori ini. Ujar peneliti ICW Egy Primayoga saat konferensi pers bertajuk Rezim Humas, berapa miliar anggaran influencer yang diselenggarakan oleh ICW pada hari Kamis 20 Agustus yang lalu. Rinciannya, pada tahun 2014 sebanyak 2 paket pengadaan dengan nilai 609 juta rupiah. 2015 sebanyak 3 paket pengadaan dengan nilai 5,3 miliar rupiah. Kemudian 2016 sebanyak 1 paket pengadaan senilai 606 juta rupiah. Pada 2017 sebanyak 24 paket pengadaan dengan nilai yaitu 535,9 miliar rupiah. Selanjutnya pada 2018 sebanyak 42 paket pengadaan dengan nilai 247,6 miliar rupiah. 2019 sebanyak 36 paket pengadaan senilai 183,6 miliar rupiah dan pada tahun 2020 sebanyak 25 paket pengadaan dengan nilai 322,3 miliar rupiah. Trennya mulai meningkat sejak tahun 2017. Kalau kita lihat di tahun 2014 sampai 2016, jumlah paket pengadaan terkait aktivitas digital masih minim. Paling banyak tahun 2018. Tapi secara jumlah nilai paket pengadaan di tahun 2017 paling tinggi mencapai 535,9 miliar rupiah. Jelas Egy. Dari total 1,29 triliun rupiah tersebut, ICW pun menemukan aktivitas digital berdasarkan kata kunci. Di antaranya media sosial dengan jumlah paket pengadaan sebanyak 68 senilai 1,16 triliun rupiah. Kemudian influencer sebanyak 40 paket pengadaan dengan nilai 90,45 miliar rupiah. Konsultan komunikasi sebanyak 7 paket pengadaan dengan nilai 2,55 miliar rupiah. Selanjutnya kampanye online sebanyak 5 paket pengadaan dengan nilai 9,64 miliar rupiah, media sebanyak 5 paket pengadaan dengan nilai 4,22 miliar rupiah, kampanye digital sebanyak 3 paket pengadaan dengan nilai 19,21 miliar rupiah, media online sebanyak 2 paket pengadaan dengan nilai 4,18 miliar rupiah, YouTube sebanyak 2 paket pengadaan dengan nilai 344,3 juta rupiah, dan branding sebanyak 1 paket dengan nilai 2,5 miliar rupiah. Sementara itu untuk anggaran belanja pemerintah pusat terkhusus aktivitas yang melibatkan influencer senilai 90,45 miliar rupiah, dijelaskan oleh Egy, anggaran belanja influencer semakin marak sejak tahun 2017. Di tahun 2014 sampai 2016 kami tidak menemukan kata kunci itu, dan mulai ada penggunaannya di tahun 2017 hingga akhirnya meningkat di tahun-tahun berikutnya. Begitu kata Egy. Rincian penggunaan influencer yakni tahun 2017 ada 5 paket pengadaan senilai 17,68 miliar rupiah. Rincian penggunaan influencer yakni tahun 2017 ada 5 paket pengadaan senilai 17,68 miliar rupiah. Tahun 2018 banyak 15 paket pengadaan senilai 56,55 miliar rupiah. 2019 banyak 13 paket senilai 6,67 miliar rupiah dan 2020 sebanyak 7 paket pengadaan senilai 9,53 miliar rupiah. Data tersebut dikumpulkan oleh ICW melalui website LPSE dari 35 kementerian, 5 lembaga pemerintah non-kementerian, dan 2 lembaga penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung dan juga Kepolisian RI. Periode yang ditelusuri ialah sejak kepemimpinan Jokowi, namun pengumpulan data baru dilakukan sejak 14 Agustus hingga 18 Agustus dengan kata kunci pencarian di website LPSE diantaranya media sosial atau sosial media, influencer, key opinion leader,
komunikasi, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Rezim Jokowi pun hanya buang-buang duit untuk bayar influencer yang unfaedah. Penggunaan influencer hingga menggelontorkan uang sampai dengan 90,45 miliar dinilai hanya membuang uang sia-sia. Begitulah kata peneliti Institut Riset Indonesia atau INSIS, Dian Permata. Menurutnya pemakaian jasa influencer ini tak berguna dengan baik dalam menyukseskan program pemerintah. Karena tidak ada ukuran yang ajak apakah penggunaan influencer dikatakan berhasil. Teknik komunikasi publik dianggap berhasil apabila publik paham dan mengerti hingga menggunakan produk kebijakan yang dikeluarkan. Ujar Dian Permata kepada kantor berita politik RMOL pada hari Jumat 21 Agustus. Bagi Dian, kerja-kerja influencer hanya sebatas menyampaikan konten saja, tanpa bersinggungan sebagaimana konten itu berguna atau tidak bagi publik. Penggunaan influencer justru menegaskan kerja-kerja dari kehumasan internal dari tiap-tiap kementerian. Adanya influencer ini menegaskan ada gap yang harus dijembatani. Artinya, pokok persoalan dari sebuah kebijakan diabaikan begitu saja. Dengan demikian, dibandingkan pemerintah menggelontorkan dana untuk membiayai influencer, lebih baik uang tersebut digunakan untuk pelatihan kehumasan, seperti pelatihan media monitoring, membuat press release, hingga pada agenda setting. Dengan begitu, ada peningkatan skill mumpuni dari aparatur kementerian. Pungkas Dian. Artis-artis yang diundang Jokowi ke istana adalah sebagai kacung. Drummer band SID Jering selama ini selalu mengeluarkan pernyataan kontroversial di media sosial. Dan yang terbaru, Jering menyebut sejumlah selebritas, musisi serta influencer yang diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara disebut dengan sebutan cukong. Musisi asal Bali ini menilai influencer atau artis dengan followers terbanyak belum tentu menunjukkan kualitas intelektual artis tersebut. Kekuatan para centang biru adalah pengakuan dari Instagram serta jumlah follower. Dua hal tersebut bukanlah indikator intelektualitas mereka. Ucap Jering dikutip akun Instagramnya @grnx pada hari Sabtu 18 Juli. Bahkan seringkali kebalikannya. Makin bodoh dan rela jadi kacung, makin suka membodohi, makin banyak pula followersnya. Imbuh Jering. Dia mengatakan artis, musisi, dan influencer yang diundang Jokowi akan memberikan serangan kepada orang-orang seperti dirinya. Setelah diundang menemui presiden, mereka akan mulai menyerang secara halus orang atau akun seperti saya. Dan dari sekian banyak yang diundang, hanya satu yang saya rasa layak saya ajak debat karena sisanya kacung semua. Kecuali Dunia Manji. Tulis Jering. Diketahui artis yang diundang Jokowi yakni seperti Raffi Ahmad, Gading Martin, Boy William, Yuni Shara, hingga Atta Halilintar. Mereka diminta untuk menyuarakan protokol kesehatan ke masyarakat melalui media sosial. Pak Presiden bertemu dengan beberapa seniman yang tentunya kita tahu bahwa mereka dapat membantu menyuarakan protokol kesehatan agar lebih dapat didengar, disosialisasikan, dilaksanakan oleh masyarakat secara lebih luas, kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama. Demi selamatkan bangsa dari pandemi, Presiden Jokowi undang sejumlah artis. Presiden Joko Widodo pada hari Selasa 14 Juli yang lalu mengundang puluhan artis dan seniman nasional untuk datang ke Istana Negara. Mereka diantaranya adalah Butet Kertarajasa, Tompi, Raffi Ahmad, Cak Lontong, Yuni Shara, Gading Martin, Onca, Andre Taulani, dan beberapa artis lainnya. Salah satu isu yang dibicarakan adalah bantuan dari para artis untuk mensosialisasikan program pemerintah dalam menyelamatkan negara atau mengedukasi masyarakat tentang bahaya COVID-19. Pak Presiden mengharapkan kami, kawan-kawan dari dunia seni untuk membantu pemerintah mengartikulasikan pemikiran-pemikiran strategis dari pemerintah dalam konteks menyelamatkan bangsa ini dari ancaman pandemi, kata Butet Kertarajasa. Butet juga menjelaskan bahwa para artis dan seniman diharapkan memberikan imbauan agar para fans mau mengikuti, termasuk fans dari artis mendapat gambaran terkait yang sudah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misalnya harus pakai masker, kami juga memberikan masukan-masukan kepada Presiden. Bagaimana negara hadir di dalam musim pandemi, terutama hadir kepada masyarakat seni.
Apa bentuk kehadiran itu kepada para pelaku seni tradisional. Butet mengaku pada pertemuan dengan Presiden angkat suara terkait abainya pemerintah terhadap pelaku seni. Butet mengisahkan dirinya zaman dahulu yang selalu bersuara paling lantang, mengkritisi pemerintah karena negara tidak hadir ketika ada masyarakat terkena musibah. Sekarang saya ingin bantu pemerintah harus hadir ketika rakyat dihajar pandemi. Begitu kata seniman asal Yogyakarta tersebut. Selain itu, Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Musni Umar mengkritik keras terkait langkah Presiden Joko Widodo yang mengundang sejumlah artis dan juga pekerja seni ke Istana Negara guna memerangi COVID-19. Terkait hal itu, Musni menyebut seharusnya Jokowi mengajak ahli berdiskusi, bukan artis. Kalau mau atasi COVID-19, sebaiknya pakar epidemiologi dan para ahli bidang kedokteran yang diundang diskusi. Katanya dalam akun Twitter miliknya @musniumar pada hari Rabu 15 Juli. Menurutnya keputusan tersebut juga kurang tepat, sebab artis hanya untuk menghibur masyarakat. Kalau artis untuk hibur masyarakat, begitu ucapnya lagi. Sementara itu, Butet Kertajasa yang juga hadir memenuhi undangan Jokowi mengatakan isu yang dibicarakan adalah bantuan dari para artis untuk sosialisasi program pemerintah. Pak Presiden katanya mengharapkan kawan-kawan dari dunia seni untuk membantu pemerintah mengartikulasikan pemikiran strategis dari pemerintah dalam konteks untuk menyelamatkan bangsa dari ancaman pandemi. Selanjutnya, ia juga menjelaskan bahwa para artis dan seniman diharapkan memberikan imbauan agar para penggemar mau mengikuti. Termasuk fans dari artis mendapat gambaran terkait yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.